Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Bandung, yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan program vaksinasi COVID-19 di lingkungan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat atau Subacute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Subacute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Namun demikian, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Ikuti vaksinasi COVID-19 ketika giliran Anda. Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Lalu apakah manfaat dari vaksinasi COVID-19? 4 diantaranya. 1. Merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Kedua, mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar. Ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19.
Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia sudah memberikan izin penggunaan darurat pada 10 jenis vaksin COVID-19, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Sputnik V, Janssen, Confidencia, dan GVvax. Masing-masing dari jenis vaksin ini memiliki mekanisme untuk pemberian masing-masing, baik dari jumlah dosis, interval pemberian, hingga platform vaksin yang berbeda-beda, yakni inactivated virus berbasis RNA, viral vector, dan subunit protein. Munculnya gejala setelah vaksin bisa menjadi tanda bahwa tubuh mulai bereaksi dan membangun sistem perlindungan dari virus. Ada beberapa gejala yang umumnya muncul setelah vaksin, seperti rasa nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan. Vaksin corona juga bisa menimbulkan efek samping seperti demam, mudah lelah, hingga sakit kepala. Meskipun efek samping akan hilang dalam beberapa hari, tetapi penting untuk mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang muncul. Salah satu cara untuk mengatasi rasa tidak nyaman yang terjadi adalah mengompres dingin lokasi yang terasa nyeri atau mengalami bengkak. Selain itu, mengurangi rasa tidak nyaman setelah vaksinasi juga bisa dilakukan dengan menggerakkan atau melatih lengan bekas tempat suntikan. Pada beberapa kondisi, meredakan efek samping juga bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat untuk mengurangi nyeri atau pegal, misalnya paracetamol. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.